Oke, kalau kita ngomongin soal gadget, saya sendiri sebenarnya adalah orang yang jelas suka gadget, tapi saya sendiri juga nggak terlalu suka kalau saya itu punya terlalu banyak gadget ya. Jadi kalau ada salah satu gadget yang bisa saya eliminasi karena udah ada fungsi yang tergantikan oleh gadget lainnya, saya lebih baik eliminasi. Nah, salah satu gadget yang saya pengen banget eliminasi adalah tablet ya, karena menurut saya tablet itu meskipun dia punya keunggulan tertentu ya, dia itu ringan, lalu juga praktis untuk dipakai. Tapi kalau soal kerja ya, saya itu hampir nggak bisa menyelesaikan pekerjaan saya kalau hanya mengandalkan tablet. Dua alasan utama yang saya pikirkan itu adalah pertama soal aplikasi, dimana kalau tablet itu biasa jarang yang versi pro-nya ya. Lalu yang kedua adalah soal nggak ada input keyboard dan touchpad ya. Sebenarnya kita bisa aja pakai input keyboard dan touchpad, tapi ya itu beli terpisah ya. Nah, oleh karena itu saya jelas lebih suka laptop ya. Karena laptop tuh jelas dia punya software yang profesional, lalu juga punya input keyboard dan touchpad dan juga bisa dihubungkan dengan peripheral lainnya. Tapi ada satu kelemahan laptop yang sangat jelas, yaitu adalah bobotnya, di mana bobot laptop itu pada umumnya lebih berat daripada tablet. Nah, pada video kali ini kita mau bahas nih soal bagaimana kalau kita itu punya laptop yang bobotnya sangat ringan ya. Mungkin nggak setablet native ya, tapi setidaknya sudah sangat ringan sehingga tidak lagi mengganggu kalau kita tuh bawa kemana-mana atau masukin ke dalam tas. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan bahas beberapa laptop yang ada pada marketplace Indonesia yang bobot itu sangat ringan ya, dimana bobotnya itu kurang dari 1 kilogram. Oke, beberapa kriteria yang saya tetapkan untuk ini adalah pertama tadi bobotnya itu kurang dari 1 kilogram. Dan yang kedua, prosesornya itu harus Intel yang seri Core atau AMD seri Ryzen. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan yang di bawah itu, misalnya Intel Celeron atau AMD Athlon, ya bisa dibilang powernya tuh kurang lah, dimana kita kan punya laptop itu salah satu tujuannya agar bisa menjalankan aplikasi profesional dengan cukup baik ya. Sementara kalau prosesor yang kelas bawah, jelas dia mungkin masih jalan tapi nggak akan lancar. Yang kedua adalah saya hanya bahas laptop yang garansi resmi, bukan distributor, karena kalau distributor saya nggak tahu kualitas garansi seperti apa. Yang ketiga adalah saya hanya bahas laptop dengan kondisi baru. Lalu tambahan sedikit, ya saya nggak di-endorse oleh toko manapun, dimana saya di sini memilih murni saya cari di marketplace dan saya nemu laptop-laptop yang sesuai dengan kriteria saya. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Kita akan mulai dari laptop yang paling terjangkau. Jadi di sini ada laptop HP Pavilion Aero 13. Ini punya prosesor AMD Ryzen 5 5625U, lalu juga punya memori 16 GB, sudah sangat besar. Storage-nya 512 GB, ini juga sudah sangat cukup. Displaynya itu 13,3 inci diagonal dengan aspek rasio 16:10. Layar IPS, brightness-nya 400 cukup. Lalu sRGB sudah 100%. Portnya di sini cukup generous ya, ada SD card yang micro SD, lalu ada Type A, lalu di sebelah kiri ada HDMI, lalu ini saya yakin USB Type A satu lagi, iya betul, lalu Type C, lalu sebelah kanan lagi ada headphone combo jack. Webcamnya 720p HD, mungkin untuk 11 jutaan masih bisa diterima. Lalu Wi-Fi 6. Lalu bobotnya ini kurang dari 1 kilogram, meskipun kenapa ya nggak disebut aja langsung berapa gram ya. Yang di website HP tulisannya kurang dari 2,2 pound, tapi kalau di kilogram kan ini jadi 0,99 kilogram. Jadi ini kurang dari 1 kilogram tapi benar-benar mepet ke 1 kilogram. Dan harganya di sini bisa dilihat 11,7 juta. Ya, ini kalau secara value menurut saya ini sudah bisa dibilang sangat-sangat bagus lah. Karena ini Pavilion ya, jadi bukan HP 14S, dimana 14S biasanya itu yang paling rendah ya untuk HP. Dan kalau Anda tuh mahasiswa, ada budgetnya 12 juta, dan butuh laptop, dan Anda tuh sering mondar-mandir kemana-mana, kadang-kadang kerja di cafe, kadang di perpustakaan, dan sebagainya. Menurut saya kalau ada budgetnya 11,7 juta itu cukup oke lah. Kelemahan yang bisa saya lihat di sini adalah, mungkin bukan kelemahan juga, yaitu adalah AMD Ryzen 5 5625U. Ini sebenarnya bukan prosesor yang jelek, hanya saja sekarang sudah banyak bermunculan Intel Gen 12, dimana itu menurut saya mungkin sudah lebih worth it, karena mungkin kalau secara performa mirip-mirip performa kasar, tapi Intel itu punya keunggulan di mana tuh dia lebih teroptimis untuk lebih banyak aplikasi. Meskipun demikian, Ryzen bukan berarti nggak punya keunggulan. Nah, salah satu keunggulan Ryzen itu adalah dia baterainya sangat-sangat hemat. Overall menurut saya minimal secara spesifikasi tampak laptop yang bagus ya. Dan kalau Anda punya budget yang terbatas dan kepikiran untuk beli laptop yang ringan, ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Berikutnya adalah Lenovo Yoga Slim 7i ya, 7i. Ini bisa dibilang bukan laptop kelas budget lagi karena sudah hampir 19 juta. Nah, tapi meskipun demikian dia punya banyak yang ditawarkan ya. Dia punya Intel Core i7 1260p ya. Jadi ini
P series bukan yang U series, dimana performance score ada 4, kalau U itu cuma 2. Jelas performanya akan di atas yang seri U, ya, bahkan dibandingkan dengan Intel Core i7 yang seri U. Meskipun dari segi battery life mungkin ini akan sedikit lebih boros, tapi nggak akan seboros yang seri H. Memori 16 GB, dan spesialnya di sini adalah dia sudah pakai LPDDR5 ya, bukan DDR4 lagi. Dia harusnya secara komputer, dimana secara kecepatan dia akan lebih cepat, meskipun mungkin nggak seberapa ngaruh ya ketimbang prosesor. Sayangnya ini nggak upgradable, tapi 16 GB mungkin untuk sebagian besar orang sudah sangat-sangat cukup. Storage-nya 1 TB dengan SSD, meskipun ini nggak bisa di-expand ya jelas ini karena laptop yang tipis dan ringan. Powernya 65 watt, dan ini yang cukup spesial adalah dia sudah support USB Type-C charging. Jadi kalaupun nggak ke bawah, misalnya lupa, Anda bisa ngecas pakai kabel USB Type-C dan adaptor lainnya selama wattnya cukup. Display dia punya resolusi 2560x1600 IPS. Nggak OLED nggak apa-apa, menurut saya justru malah mungkin lebih tenang nggak pakai OLED, karena nggak terbayang-bayang apakah akan ada burn-in di masa depan. Refresh rate-nya lebih cepat dibanding laptop pada umumnya, yaitu 90 Hz ya, umumnya biasa 60. 100% sRGB. Sebagian materialnya dia sudah carbon fiber ya, dimana ini yang bikin ringan di laptop itu sendiri. Dan bobotnya pada akhirnya dia bisa di bawah 1 kg, 988,3 gram. Dapat Windows 11, tapi lo dapat Wi-Fi 6E, jadi ini udah lebih baru ketimbang Wi-Fi 6. Portnya ini menarik. Pertama, dia karena dia Intel dan cukup high-end, dia punya Thunderbolt 4. Dia dapat satu lagi port USB Type-C biasa yang bukan Thunderbolt. Tapi sayangnya di sini saya nggak menemukan kalau dia itu ada port USB Type A. Jadi kalau ada yang masih pakai Type A, dan biasanya sih pada umumnya orang-orang masih pakai minimal buat mouse, itu sayangnya nggak ada di sini, jadi Anda harus beli dongle. Ya sayangnya ini nggak ada headphone jack ya. Ini sangat-sangat disayangkan menurut saya. Ya bisa sih kita pakai dongle, tapi untuk headphone jack aja masa nggak ada, menurut saya agak terlaluan ya. 18,7 juta menurut saya kalau Anda ngincer spek banget ya, jadi performa banget, mungkin bukan yang paling bagus ya, karena masih ada laptop lain yang pakai seri H. Tapi kalau Anda cari yang ringan, ini adalah sedikit dari pilihan yang Anda bisa pilih. Misalnya nih Anda nggak punya budget sebanyak itu, Anda nggak punya budget sampai 17 juta, 18 juta ya. Ini ada pilihan lain yang sedikit lebih murah, yaitu adalah Lenovo Yoga 7 Carbon. Jadi ya itu bedanya, pertama dia pakai i5 1240p, masih kencang, masih lebih cepat dibanding yang seri U, tapi jelas belum sampai yang i7. Sisanya mirip-mirip ya, dia punya memori 16 GB LPDDR5, lalu juga storage cuma dapat setengahnya 512 GB, tapi storage harusnya sih bisa di-upgrade ya. Displaynya saya kira ini mirip sekali, dia sama-sama 2560x1600, lalu IPS 400 nits, 90 Hz juga, 100% sRGB juga. Webcamnya sama-sama 720p, mestinya ini bisa lebih bagus lagi lah ya untuk harga segini. Portnya juga sama, dia punya satu buah Thunderbolt 4, lalu satu buah USB Type-C. Dan begitu juga untuk yang Yoga 7 Carbon ini, dia nggak dapet headphone jack. Tapi kalau itu nggak masalah buat Anda, ini menurut saya mungkin kalau cari yang ringan, yang harus banget ringan, ini mungkin masih bisa jadi pilihan. Ada garansi 3 tahun dari Lenovo Indonesia plus 2 tahun accidental damage protection, dan menurut saya ya itulah pilihan yang ada sekarang ya. Sayangnya tuh memang nggak banyak pilihan yang tersedia pada pasar sekarang. Nah jadi saya sekalian akan menyebutkan beberapa honorable mention. Nah jadi yang nggak masuk kriteria yang saya sebutkan tadi, tapi ya mungkin masih bisa menarik buat Anda ya. Oke, kita lanjut ke yang satu ini. Jadi dia adalah Acer Swift 5. Jadi Acer Swift series itu terkenal ringan, tapi kalau yang Swift 5 ini biasanya dia terkenal lebih ringan ketimbang yang 3. Jadi dia itu bobotnya sudah lebih dari 1 kg ya, dia itu 1,1. Jadi hampir sedikit lagi itu dia di bawah 1 kg. Punya prosesor yang bisa dibilang ini sudah mulai ketinggalan ya, dia itu i7 1165G7. RAM-nya 16 GB, masih LPDDR4. Storage-nya 512 GB. Satu keunggulan yang saya bisa lihat di sini ketimbang laptop yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah dia itu layarnya 14 inci ya, jadi sedikit lebih besar ketimbang laptop-laptop yang saya sudah sebutkan tadi. Dan kalau secara port dia lebih lengkap juga ya, dia tuh punya USB Type A, punya headphone jack yang tadi nggak punya Lenovo, lalu satu buah USB Type A lagi di sebelah kanan. Secara umum juga saya, meskipun ini 1,1 kg, saya seperti nggak terlalu bisa merekomendasikan ini ya, karena 16 juta untuk prosesor yang sudah ketinggalan 2 tahun, menurut saya mungkin bukan value yang paling bagus. Dan satu lagi saya cari dari merek yang satu lagi, ini juga mungkin saya nggak bisa terlalu merekomendasikan ya, karena ini adalah Asus ZenBook 14 Ultralight. Jadi entah kenapa saya nggak lihat banyak yang review di Indonesia. Ini punya prosesor
lagi-lagi sudah ketinggalan, memorinya lebih kecil lagi 8 GB, storage-nya cukup besar 1 TB, lalu punya display 14 inci lagi 16:9, Windows-nya masih Windows 10 tapi free upgrade lah harusnya ke Windows 11, Wi-Fi 6. Nah, portnya sih cukup lengkap ya, jadi 2 buah Thunderbolt USB Type-C, lalu ada 1 buah USB Type-A, HDMI 2.0, micro SD, audio combo jack. Bobotnya itu 0,98 kg. Jadi kalau secara ukuran layar ke bobot, mungkin ini sebenarnya yang paling baik ya, tapi ya kembali ini laptop yang dia tuh masih pakai prosesor lama, RAM-nya juga terbatas 8 GB. Kalaupun ada varian di atas ini mungkin 16-17 juta ya, saya nggak yakin bisa worth it juga karena kembali prosesornya sudah lama. Ada sertifikasi Intel Evo-nya sih, jadi ya mungkin kalau secara battery life dia masih bisa kita andalkan. Tapi overall kalau Anda tuh mencari laptop premium yang bobotnya itu ringan banget, dan harganya tentu saja juga premium, menurut saya Lenovo yang sebelumnya itu masih bisa jadi pilihan meskipun harganya juga nggak bisa dibilang murah. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dari sekian laptop yang sudah saya sebutkan tadi, kalaupun saya harus beli pakai duit sendiri, saya sepertinya akan lebih condong ke HP Pavilion ya, karena dia itu bisa dibilang cukup murah ya. Dia tuh nggak nyampe 12 juta, punya RAM-nya 16 GB, lalu punya storage-nya juga sudah besar ya. Dan yang paling penting, karena kita hari ini temanya adalah laptop ringan, dia itu juga bobotnya ringan banget, nggak nyampe 1 kg. Tolong kasih like jika video ini bermanfaat, subscribe jika ingin ketinggalan konten dari teknologi lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.